Qala al-Habib Syaikhan bin Ali As-Saggaf, alamatu mautil qalbi arba', adamul ihtimam bil ma'ad wal ghaflah wa tulul amal wa hubbud dunya. Al-Habib Syaikhan bin Ali As-Saggaf beliau berkata, tanda-tanda matinya hati itu ada 4. Adamul ihtimam bil ma'ad. 1, dia tidak memperdulikan urusan akhirat, tempat kembalinya kepada Allah, artinya akhirat, dia tidak memperdulikan itu. Yang kedua, ghaflah, lalai, lupa kepada Allah, lupa terhadap agama, lupa terhadap ibadah, sibuk dengan dunianya. Wa tulul amal, terlalu panjang angan-angannya, terlalu panjang agenda-agenda duniawinya, terlalu banyak dia rencanakan. Wa hubbud dunya, dan mencintai dunia. Kalau kita memiliki 4, salah satu dari 4 ini, atau bahkan 4-4-nya, maka itu tanda hati kita sedang mati saat itu. Matinya hati itu banyak penyebab. Tanda-tanda orang itu, salah satu tanda lagi orang itu mati hatinya, dia tidak bisa menerima kebaikan. Dan ketika dihadapkan terhadap kebaikan dan keburukan, dia lebih memilih keburukan. Atau ketika ada orang menasehatinya, tidak masuk sama sekali ke hati tersebut, ke hatinya nasihat tersebut. Itu salah satu hatinya mati. Ada pun cara untuk menghidupkan hati itu banyak. Bisa dengan zikir, bisa dengan duduk bersama orang soleh, menghadiri majelis, dan semacamnya. Itu salah satu cara untuk menghidupkan hati. Nah, alamat matinya hati ini, tanda dari matinya hati ini harus kita perhatikan. Jangan sampai kalau kita sudah merasakan ada salah satu dari 4 hal ini ada pada diri kita, cepat-cepat kembali kepada Allah, cepat-cepat dihidupkan lagi itu hati. Apa? Adamul ihtimam bil ma'ad, sudah tidak memperdulikan lagi urusan akhirat. Kalau kita sudah mulai kendor urusan agama, maka kita harus segera kembali kepada Allah, istighfar, harus segera sadar. Kalau kita sudah mulai ghaflah, lalai dengan agama, lupa kepada Allah, terlalu banyak schedule duniawi sampai urusan akhiratnya tertinggal, kita sudah mulai merasakan itu, lebih senang membahas dunia, lebih senang memplanning dunia, lebih senang mengatur urusan dunia, bagaimana masa depan dunia kita, bisnis kita, dan semuanya, lebih sibuk tentang itu. Tapi kalau urusan agama sekedarnya, kalau kita sudah merasakan seperti itu, berarti jangan-jangan hati kita sudah mati saat itu, lalu mencintai dunia dan semacamnya. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith di sini menambahkan, orang itu tujuannya dalam mencari ilmu, dalam memahami ilmu agama, itu tujuannya adalah agar, salah satu tujuannya itu agar bisa mengenal arti zuhud, arti tidak cinta kepada dunia. Makanya dikatakan, kata beliau, idza tafaqqahu fid din zahidu fid dunya. Ketika orang itu benar-benar sudah berupaya memahami agama ini, maka dia akan zuhud terhadap dunia. Jadi kesimpulannya, kalau orang itu disebut orang yang mengerti agama, ulama, apalagi mau dikategorikan ulama, berarti dia sifatnya adalah zuhud, tidak cinta dunia. Kalau sekarang hanya rasulnya, artinya wujudnya saja seperti ulama tapi dia cinta dunia, maka sebenarnya ini orang bukanlah seorang yang faqih, orang mutafaqih saja. Kata beliau, idza tafaqqahu fid din zahidu fid dunya. Ketika orang itu berusaha untuk memahami agama ini, maka dia akan zuhud kepada dunia. Zuhud di sini bukan berarti tidak bekerja, tidak mencari dunia, bukan. Artinya tidak meletakkan dunia itu di hati kita, tidak meletakkan dunia itu di hati, tapi sekedar di tangan, sekedar di saku misalkan. Tetap mencari uang karena untuk nafkah anak, istri, untuk keluarga, untuk diri sendiri, tapi tidak sampai meletakkan itu dunia di hati kita.
Artinya datangnya ataupun hilangnya itu dunia, reaksi hati kita sama saja, tidak ada efek.